Elif. Ya Allah, dia tahu tidak ya Kamelek masuk penjara? Aku harus bagaimana? Ayah dan Murad ada di sini lagi. Dia sudah membuatku emosi, membuatku marah. Sudahlah ayah, tenang dulu. Dia juga melotot padaku. Dengar ayah, lebih baik sekarang ayah duduk dulu. Duduk, tenang. Duduk agar mereka bisa berselingkuh di peternakan itu. Mereka bisa menjadikanku pembunuh. Tuan Kenan, Aku ingin bicara dengan Melek. Kamelek sedang tidak ingin menemui siapapun. Apa dia melihatku datang? Iya, dia tidak ingin bicara denganmu. Walaupun ini tentang kematian Aisyah. Iya. Ya sudah, kalau begitu, bilang padanya. Aku juga tidak ingin bertemu dengannya lagi. Semoga saja aku tidak salah ngomong. Zainab! Zainab! Aku panggil, kenapa tidak mau jawab? Aku tidak dengar, Ayah. Begitu. Rupanya kau sudah tuli ya. Cepat pergi sana. Siapkan makanan. Iya, dia tahu semuanya. Dia tahu Elif itu anak kakaknya. Apa kau suka, Elif? Iya, aku suka sekali. Ayo, cukup untuk hari ini. Ayo turun. Asik, giliranku lagi. Ayo Paman, naikkan aku ke atas kuda. Ayo, sekali lagi. Sayang, untuk hari ini cukup. Besok kita datang lagi. Ya, tapi kan ini giliranku. Sekarang kan gilirannya Tulce, Paman. Boleh ya, kalau sekali lagi. Kalau kesini lagi kita akan mulai dengan Tukce, selanjutnya giliranmu, Elif. Ya sudah. Paman, sekarang kita ke taman yuk. Tukce, Elif juga mau ke sana. Ya kan, Elif? Taman, taman. Ayo bilang kalau kamu mau pergi ke taman. Iya, mau. Ke taman, ke taman. tidak boleh. Lain kali saja. Ya, Paman. Ayo. Ke taman, ke taman. Ke taman. Sebelumnya hanya ada satu penyihir, sekarang ada dua. Bagaimana Paman bisa menjaga kalian? Itu Bibi Gonca, ajak saja. Gonca? Aku membawakan makanan untuk Hasan. Ternyata ketemu kalian. Ayo, Paman. Paman, ajak saja Bibi Gonca. Ayo, Bibi Gonca, kita ke taman. Jangan memaksa Bibi Gonca. Mungkin saat ini dia sedang sibuk. Sepertinya mereka sangat ingin. Dan mereka akan senang. Kalau kau mau, aku bisa bantu. Asik, kita akan ke taman.
Aku tidak percaya ini, Melek. Artinya kau sangat membenciku. Rupanya Aisyah tidak penting baginya. Dia tidak apa-apa kan? Serum akan menurunkan demamnya. Aku juga memberikan suntikan untuknya. Apa yang terjadi padanya? Dia dituduh mencuri uang napi lain. Mereka menghukumnya, memasukkannya ke ruang isolasi. Makanya seperti ini. Apa itu Bilqis dan Nacia lagi? Kau bisa pergi ke Taslimeh dan aku akan mengurus Melek. Kita ke taman, kita ke taman. Aku mau naik ayunan 5 kali. Terus aku mau main perosotan 10 kali. Kita juga bisa naik jungkat-jungkit. Ayo, Paman lama sekali. Iya sayang, kita akan pergi setelah Hasan membawa mobilnya. Sabar. Suruh cepat datang. Mungkin lebih baik kita mampir ke rumah. Tidak mau, langsung pergi saja. Kita tidak akan lama-lama di sana. Setelah bermain kita langsung pulang. Itu mobilnya datang. Mobilnya sudah siap, Tuan. Aku mau duduk di depan. Tukce, kamu di belakang. Ya. Di mana Gonca? Apa dia bisa menemukan sesuatu? Ayo Gonca, cepat. Demammu sudah turun? Jangan khawatir, beberapa hari lagi kau akan sembuh. Terima kasih. Bagaimana keadaannya? Sekarang sudah lebih baik. Kau tahu ini adalah kondisi terbaiknya. Berikan perawatan terbaik, Deria. Dia sebenarnya tidak selemah ini. Pekerjaanku membuat pasien lebih baik, bukan begitu? Kau itu memang luar biasa. Orang akan berpikir kau orang yang lemah. Tapi ternyata kau menyewa pengacara. Maksudnya? Kau harus tetap berhati-hati. Jangan terlalu percaya pada wajah yang polos. Di mana Gonca? Aku menyuruh dia keluar, tapi sebentar lagi juga datang. Kau menyuruhnya di waktu yang tidak tepat, Arzu. Nyonya Keriman akan datang untuk berbela-sungkawa. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tidak ada orang di sini. Kalau tadi ibu memberitahuku, aku tidak akan menyuruhnya. Mereka datang untuk berbela-sungkawa, bukan untuk berkunjung biasa. Apa mereka akan membuat janji? Kan ada Kiras. Dia kan bisa melakukan apapun. Apa Kiras bisa melayani? Dia itu tidak tahu apa-apa. Gonca tidak akan terlambat dan Kiras bisa membantu dia sampai datang. Dia kan juga pelayan di rumah ini. Kalau begitu, ibu akan memeriksanya. Apa boleh buat jadinya seperti ini? Ibu, kepalaku pusing lagi. Kalau tidak keberatan aku ke atas ya. Dia sakit kepala. Kita tidak pernah tahu kapan dia tidak sakit. Seharusnya kau masak banyak. Aku mau berangkat besok. Aku sudah buat 1 panci, masa tidak cukup? Aku telepon Erkot tadi, dia mau ke sini.
Mau apa ke sini? Dia kan tunanganmu, tidak boleh. Ayah temui saja di tempat cuci mobil ayah. Aku tidak ingin melihatnya di rumah ini. Mengusir kami? Memangnya siapa kamu? Ini juga rumah kami. Aku bisa menyuruhnya ke sini kapanpun tanpa izinmu. Aku mau pergi. Kau tidak boleh kemanapun. Masuk, duduk di kamar. Jangan buat aku marah. Jangan mempercayai siapapun di sini, terutama Bilqis dan Acie. Hati-hati ya. Mereka tidak bisa ditebak. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak mengerti kenapa mereka menuduhku. Begitulah mereka. Hari ini mereka menjebakmu, besok akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Jangan bandingkan situasi di sini dengan di luar. Hal yang jahat di luar mungkin baik di sini. Kau baru, aku memberitahumu tentang ini agar kau berhati-hati. Kalau kau punya masalah, kau bisa datang padaku atau penjaga. Tapi ingat, jangan ada yang tahu ya. Anak-anak, jangan lari, pelan-pelan. Luar biasa, kalian sangat cocok. Suamimu sangat luar biasa. Aku bisa lihat dari cara menjaga anakmu. Iya, Nyonya. Oh, Salim. Kau adalah mimpi terindah dalam hidupku. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana aku bisa bilang pada Nyonya tentangmu? Hei kawan, kau tahu aku telah menemukan sesuatu. Iya, yang kita cari. Aku melihatnya di taman. Aku yakin itu dia. Ya, benar dia. Aku pikir kau pasti akan tertarik. Ya, sama-sama. Gonca. Iya. Gonca? Nona Arzu, ini aku, Kiras. Gonca di mana? Ponselnya ada di dapur, tapi dia tidak ada. Ada perlu apa?
Tidak ada, tutup teleponnya Kiras. Kenapa dia malah meninggalkan handphonenya di dapur? Apa tidak bisa dia bersikap manis sedikit saja padaku? Kiras, apa Gonca ada di sini? Tidak ada Nyonya Alia. Dari tadi juga banyak orang yang mencarinya. Ada tamu yang datang berbelasungkawa, dia masih belum datang. Kalau begitu kau yang akan melayani nanti. Tenang Nyonya, jangan khawatir. Aku akan melakukannya. Tapi sebaiknya rapikan dirimu dulu. Jangan mendekati tamu seperti itu ya. Memangnya ada yang salah? Apa ini kurang rapi? Sudahlah Kiras, lakukan saja apa yang kuperintahkan. Rumah ini sudah mau roboh. Ini lebih buruk dari gudang. Dari mana mereka menemukannya? Iya benar ayah, pemanasnya juga rusak. Tidak panas sama sekali, aku malah membeku. Tidak, rumah ini tidak akan panas. Kita seperti hidup di kutu. Terus bagaimana ayah? Sampai kapan kita hidup sengsara seperti ini? Lebih baik kita hangatkan diri di supermarket. Kalau yang ini sama saja rusak. Aku lelah hidup seperti ini terus ayah. Buat apa ke sana? Kita punya uang. Oh ya ayah. Kira-kira kapan uang investor akan datang dari Erkut ya? Seharusnya kan datang sekarang. Jadi kita bisa menyewa rumah yang lebih bagus dari ini. Kita sewa rumah yang 10 kali lebih bagus dari rumah ini. Jika perlu kita bayar langsung setahun. Dengan pemanas sentral dan juga ada balkonnya. Kita bisa hidup dengan nyaman. Saat dia datang, aku sentil dia. Dia bilang 1 bulan. Ini sudah 3 bulan kan? Ya ayah harus bilang. Kita investasi 100.000, kita malah hidup dengan kesengsaraan. Erkut malah janji-janji terus. Asik, aku terbang. Elif, kita terbang. Aku juga terbang. Aku di atas awan. Di mana mereka? Itu di sana. Mereka sedang di taman. Bagus kawan. Jika kau melakukan hal itu lagi, kau akan mendapatkan posisi yang bagus. Siap, terima kasih. Hei kawan, carilah cara untuk menjauhkan pria itu dari anak-anak ya. Aku akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Baiklah kalau begitu. Tepat sekali. Bonusnya juga bagus. Dia agak sedikit gemuk. Telepon Idris dan beritahu dia. Ya Idris, mata-mata itu benar. Ya, Faisal pergi. Ada seorang gadis dan seorang pria. Mereka tidak akrab. Bonusnya 2 gadis kecil. Tepat sekali. Oke, baik. Dia bilang paketkan keduanya. Ini rencananya. Dengar aku baik-baik ya. Aku harap perawat tidak memarahi gadis malang itu. Jangan khawatir, perawat Deria yang menanganinya. Syukurlah kalau begitu. Teslime, ada paket untukmu. Cepat ambil di bagian paket. Apa sahabat penamu mulai mengirim paket, Nona? Aku juga tidak tahu siapa pengirimnya.
Bagaimana perasaanmu? Lebih baik. Infusnya sudah selesai, aku akan mencabutnya. Beritahu Iqbal kau bisa kembali ke Bangsal sekarang. Nah, sudah. Kami akan mengukur tensimu 1 jam kemudian. Bagaimana cara aku menyingkirkan mereka? Dia di sini lagi. Zainab! Zainab, cepat! Buka pintunya! Biar saja, tidak akan kubukakan. Zainab, keras kepalamu itu akan berakhir buruk. Lihat saja. Zainab, tidak dengar ketukan pintu. Oh, Erkut, selamat datang. Terima kasih. Ngomong-ngomong sudah lama kita tidak bertemu ya. Ayo, masuk. Ayo, silakan. Ya. Apa semuanya baik-baik saja? Aku mendengarmu berteriak. Biasa, masalah biasa. Ayo, masuk. Ayo. Iya. Kenapa kau membuatku berteriak? Lihat itu. Betapa malangnya Erkut. Kau tinggalkan dia di meja pernikahan, tapi dia tetap baik, sopan, bahkan masih mau mengunjungi kita. Memangnya dia mau apa datang ke sini, Ayah? Jangan banyak bicara. Ayo cepat. Tunggu apa lagi? Buatkan teh untuknya. Hei, jangan membantah atau aku akan mencekik lehermu. Dari siapa itu? Apa itu dari pengagum rahasiamu? Atau sahabat penamu yang mengirimkannya? Lihat dia membukanya diam-diam. Dari siapa itu? Apa dari tunanganmu? Iya, dari tunanganku. Jawab yang benar. Jangan membuatku marah. Katakan, dari siapa itu? Bukan dari siapa-siapa. Maksudku, aku juga tidak tahu. Seseorang mengirimnya untuk meminta bantuan. Ya ampun, kalau memang seperti itu benar-benar membantu. Apa itu isinya? Sini, biar kami melihatnya. Oh, Teslime? Dari mana itu? Isinya banyak makanan, perut kita akan kenyang. Boleh tidak aku minta? Sebaiknya kau berbaring. Apa-apaan itu? Begitu saja manja. Kau jauh lebih baik. Alhamdulillah. Sebaiknya kau istirahat. Kebetulan aku baru menerima paket. Ada banyak makanan di dalamnya. Ada paket. Dari siapa? Entahlah, mungkin dari pengagum rahasiaku. Sebaiknya sekarang kau istirahat. Bagaimana? Seperti yang kau minta. Aku serahkan paket itu pada Teslime. Bagaimana Melek? Dia bilang apa? Tadi dia bilang keadaannya lebih baik. Baiklah Sadik, terima kasih.
Kau harus sabar, Alia. Kami turut berduka cita. Terima kasih, terima kasih. Kalian sungguh baik. Aku sangat terkejut ketika mendengarnya. Para tamu semuanya sudah datang. Aku harus segera menuangkannya dan segera membawanya pada mereka. Sudah lama aku tidak memakai pakaian ini. Karena hari-hariku dihabiskan di dapur. Sadi, aku rasa kau akan mati jika membawaku ke pantai atau ke kafe dengan pakaian seperti ini. Aku yakin. Aise itu orang yang sangat baik dan juga sangat anggun. Iya benar. Dia sudah bersamamu untuk waktu yang sangat lama, kan? Saat Aisyah datang ke sini, Kenan belum lahir. Inilah hidup. Kita tidak tahu siapa yang akan pergi lebih awal. Dia sangat cocok dengan keluargamu dan rumah ini. Semoga dia diampuni. Amin, Nyonya Keriman, amin. Selamat datang. Silakan diminum. Kau pasti Bibi Keriman. Silakan diminum. Bibi? Apa mau tambah gula? Tidak usah. Aduh, sebaiknya tidak usah ditambah karena gula sangat tidak baik untuk kesehatan. Di TV mereka tidak bohong saat bilang untuk menjauhi gula, kan? Kiras, sudah cukup. Tehku terlalu kental. Tolong buatkan yang baru ya. Oke, kau mengerti kan? Ya, aku mengerti. Kalau begitu ayo pergi. Ini kesempatan sempurna untukmu. Tunjukkan kalian. Tenang saja, kulakukan yang terbaik. Anak-anak, hati-hati. Iya, Paman, tenang saja. Saudaraku, assalamualaikum. Maaf aku mengganggu. Aku baru di sini. Oh ya Nyonya, maafkan aku mengganggu kalian. Apa? Dia bilang nyonya. Lalu apa yang bisa aku bantu? Begini Tuan, tidak enak bicara dekat Nyonya. Bagaimana kalau kita bicara di sana sebentar saja? Ada apa? Apa ada masalah? Nanti ku beritahu. Sebentar saja Tuan. Ayo kita main lagi. Gonca, tolong kau jaga mereka ya. Aku harus membuat Elif bicara. Cuma dia yang bisa memberitahu aku. Kau sedang apa, Arzu? Tidak ada, hanya melihat anak-anak. Memang mereka kemana? Saling membawa mereka ke peternakan, tapi mereka belum pulang. Nanti juga mereka pulang. Aku mau pergi melihat mereka. Aku sudah selesai di sana. Elif juga ikut. Kau tunggu di sini, aku yang cari. Sayang, tidak usah. Sudahlah, kau tunggu saja di sini. Kenapa dia tidak menginginkan aku pergi? Jangan-jangan mereka merencanakan sesuatu. Ayo naik. Sini. Asik.
Kau ini masih muda. Bekerjalah daripada meminta uang. Itu lebih terhormat. Aku sudah bekerja, Tuan. Tapi bosku orang jahat. Dia tidak membayarku. Dia bahkan tidak menjawab teleponku. Ketika penjahat itu mengambil semua uangku, aku tidak tahu harus berbuat apa. Dan aku merasa putus asa. Ibuku sedang sakit. Ya baiklah, aku mengerti. Tapi sekarang, aku tidak pegang uang tunai. Kita pergi ke ATM dulu. Terima kasih Tuan atas bantuanmu. Tuan Salim! Tolong! Tuan Salim! Tolong! Tuan Salim! Tuan Salim! Aku memanggilnya Bibi. Tapi dia kelihatan lebih tua. Kiras, Iya, Nyonya Alia. ada apa denganmu? Coba lihat dirimu. Katanya aku disuruh ganti baju. Itu pakaian bagusmu. Mendiang ibu mertuaku memasukkan kain ini ke paket pertunanganku. Aku menjahitnya setelahnya. Ini pakaian jalan-jalanku, Nona Alia. Kiras, tidak bisa seperti ini. Kau selalu saja mempermalukan aku. Apa yang harus aku lakukan padamu? Pergi dan cari sesuatu dari lemari Gonca. Carilah pakaian yang bagus di sana. Lemari Gonca? Iya, dan jaga mulutmu sedikit saat melayani. Jangan ikut campur pembicaraan. Seharusnya kau tidak mengoceh seperti itu saat sedang bekerja. Cuaca pedesaan baik untukmu. Kau kelihatan lebih santai, lebih muda dan kelihatannya juga lebih segar. Ya, tapi air dan cuaca pedesaan ini berbeda. Aku tidak berbohong mengatakan semua hal itu. Terima kasih, Ergot. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kita telah melalui beberapa peristiwa yang tidak menyenangkan. Aku tidak berbohong, tapi aku memaafkan dia. Dia masih sangat muda, aku mengerti. Aku menerima dia apa adanya. Kau tahu, karena dia ditakdirkan untukku. Dan jika kau bersedia, menurutku kita harus pilih hari baru untuk bisa menikahkan aku dengan Zainab. Ya, soal pernikahan itu mudah. Tapi sekarang aku kehabisan uang. Dan aku mau tanya, Ergut. Apa yang terjadi dengan investor kita? Kau bilang 1 bulan. Tapi ini sudah 3 bulan. Bukankah pria itu sudah kembali dari Azerbaijan? Warna merah muda ini sepertinya tidak cocok untukku.
Dari segala arah aku lihat sama sekali tidak cocok di badanku. Ada apa dengan pakaianku? Bagiku perpaduan warnanya tidak ada masalah. Lihat yang ini. Walaupun diberikan gratis, aku tidak akan memakainya. Tidak punya selera. Bagaimana kabarmu? Keadaanku baik, Tuan. Salim membawa anak-anak ke sini hari ini. Di mana mereka? Anak-anak memaksa untuk pergi ke taman. Tuan Salim mengajak mereka ke sana. Kalau begitu, beritahu aku kalau mereka datang ya, Pak Hasan. Aku di rumah kaca. Baik, Tuan. Syukurlah kau semakin membaik. Setelah makan sup dan tidur nyenyak, maka kesehatanmu akan segera pulih. Oh ya, tidak apa-apa kan kalau aku tidak makan ini? Oh, tidak boleh begitu. Aku sengaja membuatnya sendiri, hanya untukmu. Kau akan kuat. Kau akan bangkit dan semua orang akan melihat bahwa kau tidak hancur. Ayo, makanlah 1 sendok lagi. Oh ya, bagaimana kabar Kinan? Dia baik-baik saja, tidak ada masalah. Iya, syukurlah. Semoga anakmu selalu sehat. Silakan. Silakan, Nyonya. Kiras? Aduh. Kiras? Maafkan aku, Bibi Kariman. Aku akan segera membersihkannya. Sudah. Ini jadi semakin kotor. Seperti yang pernah kubilang, pria itu akan datang seminggu lagi. Dan dia datang dengan uang yang banyak. Aku baru saja bicara dengannya. Katakanlah dia tidak datang, itu bisa saja terjadi. Dia adalah orang sibuk. Dia mungkin akan mengadakan rapat dan dia mungkin harus menunda tiketnya. Itu bisa saja terjadi kan? Katakanlah butuh waktu lama baginya untuk datang. Maka aku akan secara pribadi mengambil uang dari rekeningku sendiri dan akan memberikannya padamu. Aku berjanji padamu. Oh, tidaklah, jangan begitu. Aku tidak memintanya. Iya, tidak usah begitu, Kak Erkut. Kalau begitu nanti kami bisa malu. Tidak perlu. Kau tidak perlu malu padaku. Aku tidak apa-apa. Aku tidak ingin membuat kalian menderita di sini. Kalian adalah keluargaku, benar kan? Lihat dia, begitulah pria sejati, ya. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi hari ini jadi rahasia kita dan jangan beritahu siapapun. Benar kan, Tukce? Iya, aku tidak akan bilang siapa-siapa. Iya, Paman. Gonca, aku minta jangan bicarakan masalah ini pada orang-orang di rumah. Kita sepakat? Iya, sepakat. Iya, sabar, tunggu sebentar. Ya Tuhan.
Kau kenapa? Tadi Elif jatuh dari perosotan. Astaga, cepat bawa ke kamar. Apa kau memakai pakaianku? Kau sendiri pergi tidak bilang-bilang. Semua orang di rumah ini mencarimu. Ponselmu kau tinggalkan di dapur. Kenapa kau mengacak-acak lemari pakaianku? Kalau masalah ini tidak penting, yang terpenting temui nyonyamu. Dia mencarimu kemana-mana, bahkan ke peternakan. Mungkin dia di sana. Apa? Dia mencariku? Iya, sepertinya sangat marah. Oh tidak, apa yang harus kukatakan? Mereka tidak bisa ditemukan. Kemana mereka ini? Gonca, awas kalau kau datang. Aku bisa jadi gila kalau begini. Semoga dia tidak bohong. Tentu tidak ya. Ayah kan dengar sendiri. Kita lihat saja. Ayah, kenapa Erkut dibawa ke sini sama ayah? Dia bicara macam-macam padaku. Di antara kami sudah jelas. Sampai kapanpun aku tidak akan menikah dengannya. Diam kau, tidak usah banyak bicara. Aku bisa melakukan apapun. Pokoknya aku tidak mau, walaupun ayah memaksa. Apa Melek yang mengajarimu seperti itu, ha? Kau menirunya. Dia menasehatimu seperti itu. Ini akibatnya. Mulai sekarang jangan lagi membesuk Melek di penjara. Terserah ayah mau bicara apa. Sebentar ya, aku periksa dulu. Ini aku suntik dulu ya. Tidak mau. Bisa tidak kalau tidak disuntik, Bu Dokter? Harus. Kalau tidak nanti tidak sembuh. Ya, tidak bisa. Makanya jangan bergerak. Diam ya. Diam. Bagaimana kabarmu sayang? Lututmu masih sakit? Sudah tidak sakit. Paman jangan khawatir. Siapa laki-laki tadi? Kenapa mereka ingin menculik Elif? Iya, pasti Nyonya yang mengaturnya. Wanita itu bisa melakukan apa saja untuk menjauhkan Elif dari ayah dan pamannya. Nyonya pasti akan membunuhku kalau aku tidak memberitahunya. Apa yang harus kulakukan? Salim dan anak-anak sudah pulang. Sudah, Di mana mereka? sepertinya di kamar Tukce. Cepat minggir, Kiras. Terima kasih Gonja. Untuk semuanya. Gonca! Gonca! Permisi Tuan Salim. Gonca sudah membuatku gila. Awas kau ya. Keterlaluan kau. Kau di mana? Kenapa tidak membawa ponselmu? Aku sudah di sini menunggumu berjam-jam. Nyonya, aku... Kau mulai lagi, Gonca. Kau lupa kalau sudah lihat Salim. Kau tidak memperhatikan pentingnya pekerjaan. Sudah, sekarang katakan apa yang sudah kau tahu. Ayolah, katakan apa yang kau tahu.
Menurutmu, apa Salim tahu bahwa Elif adalah anak dari kakaknya?